taruh di mana? Kamu di sini. Boleh aku pegang aja dari. Kamu bisa menari sebebas apapun yang kamu mau. Oh, terus ini. Satu lagi di situ. Ya. Taruh sini. Roy, dia mau apa sebenarnya Roy? Roy, dia ngapain? Dia lelah tampaknya. Lelah. Roy, kenapa Siti nempel di Sari, Roy? Kenapa ngikutin Sari terus? Ada hubungan perjanjian gaib antara Siti dengan Sari. Perjanjian gaib? Iya. Siti, saya perintahkan kamu keluar dari tubuh Sari. Iya, iya. Mbak Sari. Mbak Sari tenang dulu, ambil nafas dulu. Perlu minum? Iya. Minum. Minum dulu. Sakit ya? Tenang, minum dulu. Sari minum dulu. Terima kasih. Aduh, Apa? Sakit ya, Kenapa? sakit ya. Apa yang sakit? napas saya sesek banget. Nafasnya sesak. Aduh, sesek banget. Yaudah kita kembali ke ruangan sebut ya. Bisa berdiri? Bisa. Bisa berdiri. Oh, aduh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh, sakit banget, sesek banget. Saya pengen mual. Saya pengen muntah. Kayak rasanya, aduh, di hulu hati saya ada yang neken. Ambil nafas, tenangin diri dulu. Diatur nafasnya, kita kembali duduk. Ini minumnya saya bawa. Kita duduk lagi. Boleh minta tolong singkirkan aja ini. Ini simpan. Iya, dia masih ada di Singkirkan. sini. Ya. Ini disingkirkan. FD tolong disingkirin. Soalnya Tolong dibawa. dia kalau udah, dia akan selalu ngikutin saya terus. Saya boleh minta minum juga ya. Oke. Kenapa? Sakit tenggorok. Sesak juga. Tiba-tiba sesak nafas. Kamu nggak pernah? Aku nggak pernah kayak gini sih sebelumnya. Gue lupa pakai glove juga. Oke, nggak apa-apa. Mbak Sari, kamu ini ya apa? Jaga diri baik-baik ya, Mbak Sari. Pada dasarnya ilmu kamu bisa kamu gunain yang buat bagus-bagus. Iya. Bener loh, pasti bagus banget. Tapi Siti itu tadi bisa dia kendaliin nggak? Berarti selama ini kenapa dia buat kekerasan, mukul? Itu karena Siti Karena Siti yang ngejagain dia. Karena Siti dan karena karakternya. Jadinya jadi satu, nyambung deh, der gitu. Tapi yang dilakuin justru jadi buat kesalahan ya? Iya. disalahgunain. Karena emosi saya itu yang dia dukung kan. Oh Dia karena sangat, emosinya. ya, sangat. Walaupun kita tidak mencelakain orang, tapi kalau kita emosi ingin memiliki seseorang itu kan sama aja emosi kan, Iya, ambisi. benar, ambisi. Itu sangat dia dukung kalau untuk itu. Udah lebih tenang? Sedikit sudah lumayan. Sedikit lebih tenang. Mungkin agak berat kepala saya. Padahal Siti itu auranya nenek-nenek ya. Tapi tariannya ya? Iya. Saya Oh, pernah, luas banget. sudah dia pernah nemuin saya tapi dalam mimpi. Seperti apa kan? sosok? Cantik sekali. Dia bilang saya bermimpi. Dia bilang saya akan terus ikutin kamu dan jaga kamu. Selamanya. Selama saya inginkan, selama kamu menginginkan saya pasti ada. Tidak usah lama-lama. Pikirkan saya aja, saya datang. Itu sebenarnya sosoknya seperti itu, Roy. Iya, sosoknya seperti itu, Sari. Mukanya ancur-ancuran dikit dan ada flek-flek. Iya. Nenek-nenek. Karena pernah sesuatu terjadi sebenarnya. Siapapun yang menyakiti saya, di saat saya tersakiti sangat, dia akan nampakin kepada orang yang nyakitin saya. Kau masih mau berhubungan dengan Siti tadi itu? Saya udah gak mau, saya minta tolong. Masih bisa, Roy? Bisa. Tapi saya benar-benar minta tolong untuk sangat-sangat.
gimana caranya dia tidak tidak ikutin saya terus, karena ada beberapa orang yang sudah bisa melihat saya itu seperti itu. Kamu pakai kebaya, jadi terkadang ada orang yang bilang belakang kamu siapa gitu. Saya sebenarnya Padahal nggak ada siapa-siapa. Padahal saya nggak nyaman, sebenarnya tidak nyaman seperti itu. Oke. Baiklah, saya akan membantu cleansing, tapi selebihnya hidup kamu adalah hidup kamu, bukan hidup saya. Cleansing. Coba baru dijelasin Roy, apa yang terjadi Roy? Apa yang kamu lakukan tadi? Ya, Apa jadi saya sebenarnya? menjelaskan bahwa itu tadi adalah proses cleansing dan saya yakin mudah-mudahan nggak akan ada gangguan-gangguan lagi. Tapi seal ini akan terbuka ketika kamu ngizinin untuk ngebuka. Kemudian juga pikirnya lurus-lurus lempeng-lempeng aja. Ya udah, terus udah gitu nggak usah pakai emosi, apa-apa nggak usah dihajar, apa-apa nggak usah dipukul. Terutama ritual itu tadi Iya, ya? terutama ritual yang tadi. Gitu ya. Iya. Ada yang mau disampaikan, Nat? Yang disampaikan sih semoga bisa lepas ya. Semoga Mbak bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Dari yang kemarin-kemarin, dari yang mukul orang, dari yang sampai nunjuk gitu itu kan. Semoga bisa terkendalikan aja dari sekarang. Terakhir Roy? Terima kasih. Nggak ada, kamu jalani hidup dengan bagus. Ini nanti kalau kamu jago menari sintren, kamu bisa buka klub atau sanggar Iya. untuk pelatihan penari sintren. Itu hal yang bagus sekali ya. Iya. Terima kasih. Iya. Mbak Sari, mudah-mudahan Anda mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan tentunya tanpa harus dibantu dengan makhluk-makhluk Iya. tadi ya, yang akhirnya justru malah merugikan. Ya bukan tidak mungkin pada nantinya mereka minta tumbal. Iya. Ada orang yang Anda sayang justru harus dikorbankan. Terima kasih sudah berbagi cerita malam hari ini di Penembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terimalah segala sesuatu yang telah digariskan, karena di sana akan ada kedamaian. Tak perlu mengeluh dalam setiap kesulitan, cukup nikmati dan dijalankan. Baik pemirsa, Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Sari. Nah, pemirsa, hari ini saya akan mengunjungi rumah Sari, di mana dia bisa menari sintren dan ada apa di dalam rumahnya. Saya akan mengulik lebih lanjut keseraman seperti apa yang akan terjadi. Ikuti terus perjalanan Roy. Saya lihat ada sosok anak kecil di sini, nungguin. Kayak gini. Itu yang saya lihat, sosok anak kecil. Lihat itu tetangga. Saya merasakan di sini sebenarnya pusat energi makhluk halus, sundel bolong, dan kuntilanak. Saya akan mengunjungi rumah Sari. Di sini energinya panas banget, berputar seperti itu dan baru di depan kamarnya saja udah seperti ini, apalagi kalau udah masuk ya. Yuk kita langsung masuk ke sini. Sari. Oh, halo. Saya melihat di sini baru dindingnya aja udah tersirat bahwa
adanya kekuatan makhluk gaib dan wangian bunga-bunga yang ada di sini. Ya, silakan. Saya melihat di sini, ini ruangan tampaknya kayak ada orang yang duduk kalau malam. Ya. Apakah betul? Iya. Saya menduga kamu melakukan ritual dalam waktu dekat ya? Iya, betul. Entah kenapa ya, dari tadi tuh saya penasaran sama yang ini. Lukisan ini. Ini lukisan apa ya? Oh, itu nggak tahu ya. Saya suka aja dengan lukisan itu. Saya suka sekali dengan lukisan itu. Saat itu saya ambil dari rumah ayang saya. Iya, yang kakung. Dan saya sangat senang dengan lukisan ini. Pokoknya bagi saya tertarik sekali. Itu membuat saya itu merasa nyaman. Setiap saya duduk di ruang tamu ini memandang lukisan itu tuh merasa saya tuh ada di suatu tempat. Iya, saya merasa ada kejanggalan di sini dalam sebuah lukisan biasa, namun menyimpan beberapa makhluk halus dan hawa negatif yang sangat pekat sekali. Hawa penari sintren. Saya ingin mencoba menggali lebih dalam lagi. Oke, silakan. Saya ngerasa ada yang janggal loh dengan banyak kaca di rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sih? Itu bagian dari ritual atau apa? Soalnya kalau dengan kaca ini, saya merasa nyaman, saya merasa cantik, saya merasa apa ya? Saya pede dengan diri saya gitu, karena saya selalu bercermin dimanapun ada cermin pasti saya akan selalu merasa nyaman itu. Ada satu sosok lagi yang di badan dia namanya Siti di sana. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Emang dia selalu ada di sini nemenin saya sih. Kenapa saya ada cermin-cermin banyak ini? Karena Siti sangat suka kalau selagi saya bercermin dimanapun berada dia akan pasti ada dalam diri saya. Saya pengen banget untuk Siti melakukan apapun media badannya dengan partisipan. Saya izinkan siapapun makhluk kamu di sini, siapapun nama kamu di sini, Siti atau bukan, masuklah, masuk. Saya regiosi dan tenang terkendali. Pemirsa, jadi saya ngelihat di sini Siti yang diam di badannya adalah sosok yang suka menari dan sangat senang ketika menari di dekat kaca. Jadi nggak heran di rumah ini banyak sekali kaca yang terpampang di dinding-dinding, bahkan di meja makan, dapur, ruang tamu, bahkan di kamarnya sendiri ada 3 kaca berlainan. Saya minta izin untuk kamu keluar dari tubuh Sari. Tidak. Siti bisa ikut saya kok. Tidak. Saya punya banyak teman-teman. Tidak boleh. Pemirsa, jadi sebenarnya adalah ada salah satu kunci di kepala saya. Saya melihat di sini dia banyak sekali menggunakan kaca. Saya mencoba untuk mengeluarkan dia nih. Nah, kali ini saya akan memecahkan kaca. Jangan gosek saya. Saya nggak pakai gloves.
sini! Jangan! Jangan! Tidak! Ternyata ini semua kaca-kaca adalah rumahnya Siti. Dan saya hancurkan berkeping-keping. Bangun. Ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Kenapa, Kak? Nggak ada apa-apa. Mirsa, ini adalah Siti yang tadi saya usir. Tidak akan, tidak. Pemirsa, harus saya jelaskan pada malam hari ini bahwa ini adalah bentrokan energi antara Siti yang memasuki badan Sari, dan kemudian setelah dia keluar dia malah mengganggu tetangganya si Sari. Jadi dia nggak salah apa-apa langsung masuk ke dalam sini. Itu dia di sini. Dan saya pastikan ibu ini aman. Halo Sari. Iya, Ya. Udah sadar nih. Ya. thank you. Ya, Sari udah nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa sih, sepertinya saya lebih baik kayaknya ya. Lebih baik ya? Iya. Bagus. Dan intinya sebenarnya Siti tidak akan masuk lagi ke badan Sari asalkan kuat dan rajin Iya. berdoa. Ya, Iya. seperti itu sih. Itu keinginan saya juga sih. Mudah-mudahan tidak diikuti makhluk-makhluk halus lainnya ya. Ya, terima kasih atas bantuannya Kak Roy. Iya. Karena sepertinya saya merasa lebih tenang dan lebih nyaman sih. Jadi tidak ada yang apa ya dua keinginan gitu loh, dua pemikiran, dua kepribadian gitu. Jadi kalau misalnya mulai kumat atau kambuh, ada kaca geprek semua yang diginiin. Oke, ya. Baik. Aku mau pamit dulu. Oke. Semoga kamu sukses dan Iya. tidak diganggu lagi ya. Oke. Terima kasih ya. Thank you ya Kak Roy ya. Ya, Thank you dengan terima bantuannya. kasih. Thank you. Dua partisipan kami yang hadir malam hari ini adalah Haikal dan Sari. Haikal adalah seorang penyembah makhluk gaib yang seolah-olah tidak akan pernah menemui kematian dalam hidupnya dan memiliki tingkat kesombongan yang luar biasa. Sementara Sari, tadi kita lihat tiba-tiba dia bisa menari tarian sintren ya, dan dimasuki oleh makhluk gaib namanya Siti. Gimana pendapat kamu, Roy? Untuk partisipan yang pertama saya cukup simpati ya, karena kasihan badannya capek untuk dipakai. Oh, Siti Iya. maksudnya. Iya, Yang kedua. Siti masukin badannya si Sari. Jadinya Sarinya jadi loyo gitu, jadi kayak capek sekali. Langsung lemas. Tapi untuk kebutuhan show mungkin itu emang si Eyangnya Ritual itu ya, iya, memang dia masuk lakukan seperti itu. ya. Tapi Oke. dan untuk partisipan kedua agak-agak saya ya udah lah ya, speechless dan ya begitu. Iya, partisipan kita yang Haikal itu sepertinya memang ya Nggak bisa ngomong ya. apa ya? Kayaknya kita nggak bisa ngomong. Kita cuma berharap mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu ya Iya. orang-orang seperti itu dalam Iya, hidup kita ya. Iya, pastinya. Oke, Jangan sampai. Jangan sampai. Nadia, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Nadia. Salam untuk keluarga kamu, sukses untuk semua karirnya ya. Thank you. Oke, Roy, Thank terima you. kasih Thank untuk you. semua penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini.